Hai, saya Foni, penulis buku penerbangan lengkap profesional SDM Indonesia dan buku penerbangan lengkap Soft Skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang 8 aktivitas strategis profesional SDM untuk menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis organisasi. Saat ini, aktivitas SDM harus berkembang untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis organisasi, yaitu berkembang dari operasional ke strategis, dari jangka pendek ke jangka panjang, dari administratif ke konsultatif, dari orientasi fungsional ke orientasi bisnis, dari fokus pada internal ke fokus pada eksternal dan pelanggan, dari melakukan aktivitas-aktivitas SDM yang umum berjalan ke aktivitas-aktivitas SDM yang mampu menghasilkan solusi bagi pertumbuhan bisnis organisasi. Berikut adalah 8 aktivitas SDM yang kami rekomendasikan bagi para profesional SDM untuk menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis organisasi. Yang pertama, berkontribusi pada penyusunan rencana strategis organisasi. Yang kedua, fokus pada keberhasilan bisnis organisasi. Yang ketiga, menyediakan informasi-informasi penting bagi penyusunan rencana bisnis organisasi. Yang keempat, menyusun strategi fungsional SDM yang selaras dan mendukung strategi bisnis organisasi. Yang kelima, menjadi eksekutor utama strategi organisasi jika strategi SDM menjadi strategi utama organisasi. Yang keenam, mendukung para manajer organisasi. Yang ketujuh, mendukung pencapaian sasaran fungsi-fungsi di dalam organisasi. Dan yang kedelapan, mengimplementasikan budaya organisasi yang produktif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berkontribusi pada penyusunan rencana strategis organisasi. Rencana strategis organisasi contohnya berekspansi, berinovasi, merevolusi proses bisnis, memperluas jaringan distribusi, memperluas pangsa pasar, dan lain sebagainya. Profesional SDM berkontribusi pada penyusunan rencana strategis organisasi dengan mengusulkan dan membangun kompetensi organisasi melalui mengusulkan dan membangun kompetensi karyawan. Yang kedua, fokus pada keberhasilan bisnis organisasi. Misalnya rencana bisnis organisasi ingin berekspansi ke luar negeri, maka profesional SDM mendukung keberhasilan rencana bisnis organisasi dengan merekrut ekspatriat, mempelajari peraturan tentang mempekerjakan tenaga asing, merancang sistem pengupahan dan fasilitas yang akan disediakan bagi ekspatriat dan keluarganya. Ataupun jika rencana bisnis organisasi adalah menjadi pelopor teknologi di industrinya, sehingga profesional SDM dapat memastikan keberhasilan rencana bisnis organisasi tersebut dengan mengusulkan, merekrut, dan melatih karyawan untuk menguasai teknologi terbaru di dalam industri. Yang ketiga, menyediakan informasi-informasi penting bagi penyusunan rencana bisnis organisasi, misalnya dengan menyediakan data mengenai jumlah karyawan, komposisi karyawan, hasil asesmen karyawan, perencanaan suksesi, talent management, hasil survei gaji, dan kompetensi karyawan. Yang keempat, menyusun strategi fungsional SDM yang selaras dan mendukung strategi bisnis organisasi. Misalnya, organisasi sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga strategi organisasi yang diterapkan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dan pemotongan upah. Sehingga profesional SDM menyusun strategi fungsional SDM yang selaras dan mendukung strategi organisasi tersebut dengan melakukan PHK secara selektif, pemotongan gaji, dan merancang jabatan-jabatan baru, serta menegosiasi ulang perjanjian kerjasama. Yang kelima, menjadi eksekutor utama strategi organisasi jika strategi SDM menjadi strategi utama organisasi, yaitu dengan merekrut orang-orang terbaik di industrinya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi, kemudian membiarkan mereka menentukan arah dan strategi organisasi. Yang keenam, mendukung para manajer organisasi, yaitu dengan menggunakan kemampuan pengelolaan karyawan
untuk memastikan karyawan dapat bekerja sama dengan manajer mereka dan mampu mengatasi kendala-kendala pekerjaan yang dihadapinya. Yang ketujuh, mendukung pencapaian sasaran fungsi-fungsi di dalam organisasi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan personel setiap fungsi, merekrut manajer-manajer handal dengan gaji yang memadai, menentukan insentif kinerja, serta mensinergikan kerjasama personel antar unit kerja untuk bersama-sama mampu memecahkan permasalahan organisasi dengan menerapkan total quality management. Yang kedelapan, mengimplementasikan budaya organisasi yang produktif, yaitu dengan memastikan budaya organisasi saat ini sesuai dan mendukung pencapaian sasaran organisasi. Dan jika perlu, mengubah budaya organisasi yang kontraproduktif dengan pencapaian sasaran organisasi, serta memastikan karyawan menjalankan misi organisasi dan menunjukkan perilaku-perilaku yang diharapkan yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang memastikan tercapainya visi organisasi. Demikianlah 8 aktivitas strategis profesional SDM untuk menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis organisasi. Pastikan Anda sebagai profesional SDM menjalankan 8 aktivitas strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis organisasi. Selengkapnya dapat Anda baca dalam buku pedoman lengkap Profesional SDM Indonesia yang dapat Anda peroleh di PPM Bookstore. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.